firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia. Bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Sungguh beginilah firman Tuhan. Telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan dan tidak ada damai. Cobalah tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya, seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka, dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka, dan kepada Daud raja mereka, yang akan kubangkitkan bagi mereka. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gentar, hai Israel, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh, dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman, dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab aku menyertai engkau. Demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan, akan kuhabiskan. Tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Sungguh beginilah firman Tuhan. Penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan. Tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk bisul. Kesembuhan tidak ada bagimu. Semua kekasihmu melupakan engkau. Mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh, aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu? Karena kepedihanmu sangat payah. Karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu.
Tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan, dan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan, dan semua orang yang menjarah engkau akan kubuat menjadi jarahan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub, dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak, dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan, dan mereka tidak akan dihina lagi. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri, dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku. Sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Maka kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Lihatlah, angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar. Angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan surut sampai Ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir, kamu akan mengerti hal itu. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Yeremia 30. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam pasal 30 sampai pasal 33 berisi nubuat-nubuat Yeremia tentang pemulihan di masa depan dan penebusan baik Israel kerajaan utara maupun Yehuda kerajaan selatan. Perikop hari ini berisi pengharapan dan berkat. Tidak ada penghukuman, semuanya bicara tentang pengharapan dan berkat, khususnya bagi bangsa Israel yang ada di pembuangan. Allah akan memulihkan umatnya di dalam ayat 3, 8, 11, 17, 18, 19, dan 22. Akan memutuskan perhambaan pada Babel di ayat 3. Sampai pada kembalinya ikatan perjanjian Sinai di dalam ayat 22. Artinya penghukuman sudah berakhir, pengampunan sudah diberikan tuntas, dan umatnya akan kembali dalam ikatan perjanjian kasih setia Tuhan. Allah meminta Yeremia untuk menuliskan segala perkataan tersebut ke dalam suatu kitab. Tujuannya jelas, Allah ingin
agar umat bisa melihat dan memegang janji tersebut. Tuhan bukan Allah yang ingkar janji. Umat yang kepadanya Ia berjanji dapat membuktikan kebenaran janji-janjinya pada suatu waktu nanti lewat kitab tersebut. Melalui kitab tersebut, Allah mau membuktikan bahwa Ia tidak sama dengan nabi-nabi palsu, para juru tenung, dan para imam yang bernubuat, tetapi tidak bisa membuktikan kebenaran nubuatnya. Allah yang berjanji, maka Ia akan menepatinya. Dia Allah yang dapat dipercaya, yang tidak akan mengingkari janjinya, bahkan sanggup menggenapinya. Janji yang sama Ia berikan kepada kita. Ia telah berjanji mengampuni dosa kita, menyembuhkan luka batin kita, menyertai kehidupan kita di dunia ini, serta memberikan surga mulia kelak. Semua janji ini sudah Allah buktikan dan genapi melalui pengorbanannya di kayu salib. Kita bisa menemukan janji Allah dan penggenapannya di dalam Alkitab. Karena itu, marilah kita setia baca Alkitab setiap hari. Bersyukur melalui program pendalaman Alkitab Clear Sight ini, kita diingatkan untuk selalu baca firman Tuhan setiap hari, merenungkan dan melakukannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.